Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Rani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian tentang kematian ikan toman saya, teman-teman. Nah, nanti saya akan berikan tips bagaimana cara memelihara ikan toman di kolam, dan kemudian apa saja yang harus kita hindari supaya ikan toman kita tetap hidup, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Brani dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share agar channel Bung Brani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silahkan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian bahwasanya tadi sore ya, sekitar pukul 17.30 ya, sudah mau maghrib. Setelah saya pulang belanja ke pasar, saya mendapati ikan toman saya ada yang mati satu, teman-teman. Jadi ikan toman saya ini saya pelihara dalam kolam itu sebanyak 11 ekor. Nah, satu ekornya, 2 ekor sudah mati, teman-teman. Nah, yang pertama itu mati sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, yang ini mati baru tadi, teman-teman. Nah, jadi ikan toman saya sekitar 9 ekor sekarang, teman-teman. Nah, tentu kematian itu ada penyebabnya juga, teman-teman ya. Nah, penyebabnya itu nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman supaya ini tidak terjadi kepada ikan toman peliharaan teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf jika video saya ini mungkin kualitasnya jelek karena saya rekam di malam hari, pencahayaannya kurang ya. Tapi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta predator ikan toman. Nah, ikan toman saya ini tentu ada penyebab kematiannya ya, teman-teman ya. Nanti saya akan perlihatkan ikan toman saya yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas ya. Sayang kalau untuk dibuang, kita konsumsi ya, teman-teman, dan juga ukurannya juga sudah besar, teman-teman. Oke, kita lanjut, kita lihat ikan tomannya. Sudah saya sediakan di atas meja sini, teman-teman. Nah, inilah ikan toman yang saya ceritakan tadi, teman-teman, yang mati sekitar jam 17.30 tadi, teman-teman ya. Saya lihat ikannya baru saja mati karena dalam keadaan tenggelam, teman-teman, bukan mengapung di atas permukaan air. Nah, ikan toman ini saya pelihara dari ukuran telunjuk ya, jari telunjuk itu sekitar 11-12 cm lah, teman-teman. Nah, sekitar 11-12 cm. Nah, ini usianya sudah 4 bulan ya. Awalnya ini saya sudah curiga sekitar 2 hari yang lalu, teman-teman. Ikan ini sudah kelihatan sakit sekitar 2 hari yang lalu. Dia berenangnya di permukaan air saja dia, sedangkan ikan-ikan yang lain, ikan toman yang lain itu berada di dasar kolam, sedangkan ikan yang mati ini berenang di permukaan air. Nah, tentu ada penyebabnya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya penyebab kematian ikan saya ini kemungkinan besar itu dari pakannya, teman-teman, atau makanannya. Nah, 2 hari yang lalu ikan ini ya saya beri makan ikan dari sungai, teman-teman. Ikan dari sungai ya saya tangkap, dan fatalnya saya tidak mengkarantinakan pakan hidup tersebut, teman-teman. Pakan yang saya ambil itu adalah ikan seluang, namun saya tidak karantina terlebih dahulu.
supaya ya jamur ataupun parasit pada ikan seluang tersebut tidak mungkin menjangkit, atau penyakit pada ikan seluang itu tidak menjangkiti ikan toman saya. Nah, kemungkinan besar kematian ikan toman saya ini dari penyakit ikan dari pakannya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita ukur ya, saya sudah punya penggaris ini selama 4 bulan itu dari ukuran 10 cm. Ini saya ukur ya, ini ya, ini sekitar 30 sentian lah teman-teman, karena badannya melengkung ya. Ini saya taruh di piring sekitar 30 sentian teman-teman ya. Nah, rata-rata ikan saya di kolam itu 30 cm lah teman-teman. Mungkin ada yang lebih dari 30 cm, 2 ekor. Nah, itu sedikit gambaran untuk teman-teman yang mungkin untuk memelihara ikan toman ini selama 4 bulan ya, seperti ini ukurannya teman-teman. 30 cm, untuk mencari 30 cm yang kita pelihara dari 10 cm. Nah, sebesar inilah teman-teman. Nah, dari kondisi fisik ikan ini memang saya tahu ikan ini memang berbeda dari ikan yang lain, ikan toman yang lain, yang mungkin dari sisik ini saya mengenalnya. Sisik apa namanya, sirip bagian atas ini memang sedikit terputus nih teman-teman di bagian sini. Jadi di bagian situ terputus, saya mengenalinya. Ikan ini yang paling lahap makannya. Kalau saya kasih umpan, dia langsung ngejar, menangkap umpan yang saya beri. Namun mungkin kesalahan saya juga teman-teman ya. Biasanya saya karantina dulu ikannya, saya beri garam ikan ya. Namun ketika yang 2 hari yang lalu itu tidak saya beri garam ikan. Jadi mungkin makanan ikan toman ini membawa penyakit teman-teman ya, sehingga ikan saya mati. Kemudian saya beberkan sedikit untuk teman-teman tips supaya ikan tomannya tidak gampang mati. Yang ini khusus di kolam ya, kalau di akuarium mungkin beda lagi karena saya tidak ada melihara di dalam akuarium. Nah, langkah yang pertama supaya ikan toman kalian itu tidak gampang mati, yang pertama kondisi airnya harus sesuai dengan alamnya atau tempat hidup ikan toman ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa kasih daun ketapang teman-teman. Nah, daun ketapang ya, berikan air di kolam itu dengan daun ketapang ya. Kemungkinan nanti airnya akan berubah sehingga ikan tidak gampang stres ya, dan mungkin ya dia nyaman dengan lingkungannya. Dan juga kalau bisa diberikan tanaman air teman-teman, tanaman air supaya ikan itu merasa kolam itu adalah lingkungan hidupnya teman-teman. Nah, seperti itu supaya dia tidak stres. Nah, yang kedua, jika memberi makan ikan toman, ada baiknya pakannya dikarantina terlebih dahulu teman-teman ya. Seperti boleh ikan lele, ikan anak-anakan ikan lele, anakan ikan-ikan yang kecil lah teman-teman ya. Baik itu ngambilnya di sungai, ngambilnya di mana saja, harus dikarantina terlebih dahulu. Kalau misalnya ikan lelenya sudah mati, dimasukkan kulkas kan mungkin kemungkinan jamurnya bisa mati juga teman-teman ya, kena es di kulkas ya. Nah, jadi sebaiknya pakannya itu dikarantina. Kalau pakannya masih hidup, ada baiknya diberikan metilan blue ataupun juga garam ikan supaya steril pakannya itu dari penyakit teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya airnya teman-teman. Jangan teman-teman kalau kita melihara ikan toman ini, usahakan air di dalam kolam itu di atas 20 cm lah teman-teman. Nah, di atas 20 cm. Memang ikan toman ini sukanya air yang dalam, tapi minimal air itu jangan sampai di bawah 20 cm teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau airnya terlalu rendah, ikan akan stres dan dia akan menabrakkan dirinya ke kolam teman-teman. Itu sudah kejadian. Nah, yang keempat yaitu jangan
terlalu mempuasakan ikan toman, teman-teman. Nah, kita boleh mempuasakan ikan toman misalnya 1 hari atau 3 hari, paling lama itu 5 hari lah teman-teman. Jangan lebih dari itu, karena ya mohon maaf kalau misalnya kolam ya di luar rumah ya, mungkin ya jauh dari rumah ataupun jauh dari jangkauan kita tidak sering melihat kolamnya, kemungkinan ya bisa karena dia lapar, ikan tadi lapar, mungkin ada serangga yang jatuh ke dalam kolam, kemudian ada juga misalnya apa sajalah yang bisa menyebabkan pergerakan di atas kolam, misalnya serangga, kemudian ada misalnya ada sampah-sampah misalnya jatuh ke dalam kolam kita, dan itu bisa dianggap ikan toman ini sebagai makanan, teman-teman. Nah, kalau serangga itu berbahaya kan, kalau dimakan ikan toman itu tentu saja akan menyebabkan kematian, teman-teman. Kemudian sampah-sampah juga, teman, misalnya ada kulit permen misalnya tersangkut di bagian atas kolam, misalnya yang di atas tutup kolam ya, jatuh ke bawah dan itu dianggap ikan toman sebagai makanan, ya makan, dan apa akibatnya ya tentu saja kematian, teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah ikan saya ini tidak ada cacat sedikit pun, teman-teman, tidak ada jamur ataupun apa. Nah kalau saya analisa ya memang penyebabnya mungkin dari makanannya, teman-teman. Kalau kondisi air saya periksa airnya baik, teman-teman, dan juga ikan-ikan yang lain juga sehat-sehat. Nah saya perhatikan ikan yang ini memang nafsu makannya sangat tinggi sekali. Biasanya saya berikan 3 hari sekali itu ikan seluang itu sebanyak sekitar 50 ekor. Nah ikan ini selalu menyambar atau makan umpan yang saya berikan, teman-teman. Mungkin ya sudah sudah takdirnya untuk mati ikan ini ya. Sebenarnya saya sayang sekali, teman-teman ya. Dari kecil saya memang suka dengan ikan toman ini, makanya saya bela-belakan memelihara di dalam kolam terpal. Nah, karena saya suka jadi saya pelihara. Ketika sekarang ini baru kesampaian untuk melihara ikan toman. Ya, saya sedikit sedih ya, ikan saya tinggal 9 ekor. Namun ya apa boleh dikata ya, teman-teman, memang nasibnya sudah mau mati. Jadi itu saja untuk teman-teman ya memelihara ikan toman. Ikuti saja tips dan trik yang saya berikan tadi, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri video ini, jangan lupa dukungannya kepada channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Bung Brani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.